Aku dan Somat tumbuh di sebuah kota kecil. Kota itu memiliki suasana yang akrab, di mana setiap orang saling mengenal satu sama lain. Disinilah kami menghabiskan masa kecil kami, bermain di jalanan yang sama, dan bercita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Somat adalah sosok yang menonjol. Di antara kami, dia memiliki semangat dan keyakinan yang luar biasa. Kami sering duduk di tepi danau kecil di ujung kota, berbagi impian dan harapan. Suatu hari, aku akan menjadi pengusaha sukses. Aku akan memiliki rumah besar dan memberi kamu semua yang kamu inginkan. Katanya dengan mata berbinar, mimpinya membuatku merasa bersemangat dan penuh harapan. Dalam benakku, aku bisa membayangkan bagaimana hidup kami akan terlihat jika semua impian itu terwujud. Kami menghabiskan waktu berdua, berbagi tawa dan cerita. Somat bukan hanya sahabat, tetapi juga motivator terbaikku. Dia mengajarkanku bahwa kejujuran dan kerja keras adalah nilai yang tak ternilai. Saat dia menyatakan cintanya, dia berjanji akan berjuang demi kebahagiaanku. Cintanya yang tulus menghangatkan hatiku dan memberiku keyakinan untuk melangkah bersamanya. Ketika kami akhirnya menikah, hidup kami tidaklah mudah. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun kami merasa sangat bahagia setiap malam. Kami menghabiskan waktu bercengkrama di dapur, memasak bersama, dan merencanakan masa depan. Ketika putri pertama kami lahir, aku merasa hidup kami lengkap. Somat selalu berada di sampingku, siap membantu dan mendukungku. Setiap kali dia melihat putri kami tertidur, dia akan berkata, "Dia adalah alasan aku bekerja lebih keras." Melihatnya begitu penuh cinta membuatku semakin mencintainya. Namun, aku tahu tantangan kami belum berakhir. Dengan kelahiran anak kedua kami, rasa syukur dan tantangan kembali hadir dalam hidup kami. 2 anak, 1 tanggung jawab yang semakin besar. Suatu malam, saat kami berdua duduk di ruang tamu, Somat terlihat gelisah. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Istriku, hidup kita sulit. Aku mendengar dari teman-temanku di desa lain tentang pekerjaan yang memberikan gaji tinggi. Mereka semua pergi ke kota dan bisa mengirim uang setiap bulan. Aku ingin pergi bersama mereka," katanya dengan nada serius. Hatiku bergetar mendengar ucapannya. "Tapi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Mereka masih sangat kecil," balasku. Suaraku mulai bergetar. Somat memandangku dengan penuh pengertian, tetapi aku bisa melihat kesedihan dan ketegangan di matanya. "Aku tahu, sayang. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kita perlu memperbaiki keadaan ini untuk masa depan anak-anak kita. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi." Somat menginginkan yang terbaik untuk keluarganya, dan aku mengerti rasa putus asanya. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami, tetapi keputusan itu terasa terlalu berat. Kami duduk dalam keheningan, merenungkan kata-kata itu. Tentu saja, aku tahu bahwa pergi ke kota lain adalah pilihan yang sangat sulit. Somat bisa saja pergi dan tidak kembali. Rasa takut menyelimuti pikiranku. Di satu sisi, aku juga ingin melihat kami berdua memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku mengingat semua impian yang kami bangun bersama. Somat berjanji akan kembali dengan lebih banyak uang untuk memberi kami kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, dengan berat hati, aku menganggukkan kepala. "Kalau itu yang terbaik, aku akan mendukungmu," kataku, berusaha tersenyum meskipun hatiku penuh kecemasan. Somat memelukku erat, dan aku tahu bahwa dia merasa berat untuk meninggalkan kami. "Aku berjanji akan kembali secepatnya. Aku akan menghubungimu setiap saat," ujarnya. Kami saling berjanji, berharap bahwa keputusan ini tidak akan menghancurkan kebahagiaan yang telah kami bangun bersama. Setelah Somat pergi, hidupku seolah memasuki babak baru yang penuh dengan kesepian dan ketidakpastian. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan aku berusaha menjalani rutinitas sehari-hari sambil merawat kedua anak. Setiap pagi, setelah bangun tidur, aku merasa ada kekosongan di sampingku. Somat biasanya akan bangun lebih awal untuk membantu menyiapkan sarapan. Tetapi sekarang hanya ada kesunyian yang menggema di dalam rumah. Anak perempuanku, Kira, selalu ceria dan aktif. Dia mulai berbicara lebih banyak. Tetapi setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, hatiku terasa hancur. "Bu, di mana ayah? Kenapa dia tidak pulang?" Tanyanya dengan mata yang penuh harapan. Aku selalu tersenyum dan menjawab, "Ayah sedang bekerja keras untuk kita. Dia mencintai kita." Namun, dalam hatiku, aku merasa bersalah.
Bagaimana bisa aku menjelaskan kepada anak-anak bahwa ayah mereka sudah pergi begitu lama? Dengan anak laki-laki kami, Dika, yang masih sangat kecil, aku berusaha menjaga agar suasana rumah tetap ceria. Namun, setiap malam, ketika Kira tertidur, kesepian itu menggerogoti jiwaku. Telepon dari Rudy hanya datang sesekali, dan saat mendengarkan suaranya, rasa rinduku semakin dalam. Aku baik-baik saja, sayang. Aku akan mengirim uang bulan ini, ucapnya. Setiap kali aku mendengar kata-kata itu, aku merasa lega, tetapi pada saat yang sama, hatiku dipenuhi kekhawatiran. Biaya hidup semakin meningkat. Anak-anak mulai membutuhkan lebih banyak perhatian dan biaya, sementara ibu mertuaku juga semakin tua dan sakit-sakitan. Setiap kali dia mengeluh tentang sakitnya, aku merasa seolah beban di pundakku semakin berat. Rudy selalu mengirim uang, tetapi itu tidak pernah cukup. Aku harus mencari pekerjaan untuk mendukung keluarga. Aku mulai bekerja di sebuah penitipan anak. Pekerjaan itu menguras tenagaku, tetapi aku berusaha untuk tetap semangat. Di antara anak-anak lain, aku merindukan Kira dan Dika lebih dari apapun. Suatu malam, saat aku sedang duduk di meja makan, Kira tiba-tiba berkata, "Bu, kenapa kita tidak punya ayah di rumah? Kenapa dia hanya terlihat di foto?" Suaranya yang polos membuatku merasakan sakit yang mendalam. "Ayah akan pulang, sayang. Dia mencintai kita," kataku, berusaha meyakinkan diri sendiri juga ketika Kira memelukku, air mata mengalir di pipiku. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang ketidakhadiran ayah mereka tanpa membuat mereka sedih? Hatiku penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang tak terkatakan. Dalam kesendirian dan kesibukan, aku berdoa setiap malam agar Rudy baik-baik saja dan cepat kembali ke rumah. Setiap kali mendengar suara gemerisik angin, aku berharap itu adalah suara langkahnya yang kembali. Harapan itu terasa semakin jauh seiring berjalannya waktu. Aku belajar untuk tegar dan berusaha menyembunyikan perasaanku di depan anak-anak, meskipun hatiku seringkali merasa kosong dan sepi. Setelah 2 tahun berlalu, aku merasa terjebak dalam rutinitas monoton. Hari-hariku dihabiskan dengan bekerja di penitipan anak, merawat anak-anak lain sambil berharap agar anak-anakku tetap merasa diperhatikan. Rasa kehilangan Somat semakin menyakitkan. Suatu sore, ketika aku sedang menghabiskan waktu dengan anak-anak, ibu mertuaku, Butini, masuk ke ruangan dengan wajah yang lebih cerah daripada biasanya. "Liz, ibu ingin bicara," katanya. Saat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ibu tak ingin basa-basi. "Sepertinya kita harus menengok Somat di tanah rantau." Lanjutnya, jantungku berdegup kencang. Aku merindukan suamiku lebih dari kata-kata dapat ungkapkan. Tetapi perjalanan itu terasa berat. Aku tidak yakin apakah kami siap untuk melihat keadaan Rudy yang mungkin telah jauh berubah. "Apakah ibu yakin?" tanyaku terharu, berusaha menahan air mata. "Kita harus menyusulnya segera. Somat adalah anakku, dan aku sangat ingin melihatnya. Dia juga suamimu dan bapak dari anak-anakmu. Kita semua butuh dia. Anak-anak butuh ayah mereka." Setelah berhari-hari merencanakan perjalanan, kami akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku mengemas beberapa pakaian dan kebutuhan untuk anak-anak, sementara ibu mertua menyiapkan bekal. Perjalanan itu terasa seperti perpindahan dari dunia lama kami ke yang baru. Kami naik kereta api, dan selama perjalanan, aku tak bisa berhenti memikirkan Somat. Seperti apa hidupnya di sana? Apakah dia hidup dengan nyaman? Bagaimana jika dia tidak menyambut kami dengan hangat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benakku seperti topan. Setelah berjam-jam perjalanan, kami akhirnya tiba di kota tempat Somat bekerja. Ketika kami melangkah keluar dari stasiun, kerinduan dan kecemasan bersatu dalam hati. Kota itu terasa asing, dengan gedung-gedung tinggi dan keramaian yang tidak pernah kami alami di kota kecil kami. Aku merasakan seberkas harapan dan ketakutan bersatu. Kami mengatur waktu untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat Somat. Aku menghubunginya, suara gemetar saat aku memberitahu bahwa kami ada di sini. Dia tidak bisa mempercayainya. "Apakah kamu bercanda? Tunggu, aku akan segera pulang," katanya. Hatiku berdebar keras, dan aku merasa seolah-olah ada yang menggenggam hatiku. Aku tidak sabar menunggu, tetapi rasa rindu menggelora membuatku cemas. Ketika Rudy muncul di depan kami, seluruh dunia seolah berhenti. Dia tampak berbeda, tubuhnya kurus, dan wajahnya terlihat lelah.
Matanya yang dulu cerah kini redup, seolah beban hidup telah membebani jiwanya. Dalam sekejap, semua rasa cemas dan kerinduan meledak. Somad tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya ternganga, seolah ingin berbicara tetapi kata-kata terhenti. "Ayah," teriak anak laki-lakiku, dan aku bisa merasakan air mata mengalir di pipiku saat aku mendengarnya. Somad langsung berlutut, memeluk anak-anaknya dengan erat, seolah-olah dia tidak ingin melepaskan mereka lagi. Air mata mengalir di wajahnya, dan aku bisa melihat kerinduan dan tekanan yang selama ini ia tahan. Melihatnya seperti ini membuat hatiku hancur. Setelah berpelukan, Somad mengajak kami ke tempat tinggalnya. Perjalanan ke tempat tinggalnya mengungkapkan semua kenyataan pahit tentang hidupnya di kota ini. Ketika kami sampai di sebuah gedung tua yang tampak suram, rasa cemas menyelimuti hati. Rudy membuka pintu ruangan kecil yang menjadi tempat tinggalnya. "Selamat datang di rumahku," katanya dengan nada campur aduk. Ruangan itu tidak lebih dari 10 meter persegi. Dindingnya retak, dan sepertinya tidak ada perawatan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Hanya ada sebuah tempat tidur kecil dengan selimut tua, sebuah kompor gas kecil, dan kursi usang di tengah ruangan. Di sudut ruangan, ada lemari kayu yang terlihat sudah lapuk. Toilet yang terpisah juga terlihat tidak layak. Melihat kondisi ini membuatku merasa tertekan. Di mana semua impian dan janji-janji yang pernah dia ucapkan? Ibu mertua terlihat sangat terkejut. "Somad, ini semua yang kau miliki?" tanyanya dengan nada penuh keprihatinan. Somad hanya mengangguk, wajahnya tertunduk. "Aku sudah berusaha keras, Bu. Tapi hidup di sini tidak mudah." Selama beberapa hari berikutnya, kami tinggal bersamanya. Kami berbagi makanan, cerita, dan tawa di tengah keterbatasan. Aku merasa beruntung bisa bersamanya lagi, meskipun keadaan sangat tidak ideal. Rudy menceritakan tentang pekerjaan barunya, tentang orang-orang yang ia temui, dan betapa kerasnya ia berusaha mengirim uang setiap bulan. "Aku ingin anak-anak memiliki kehidupan yang lebih baik," katanya dengan mata berbinar meskipun tubuhnya tampak lemah. Setiap malam, sebelum tidur, kami berbicara hingga larut. Rudy menceritakan betapa kerasnya bekerja di pabrik, dan bagaimana ia merindukan kami setiap detik. "Kadang aku hanya bisa memandang foto-foto kalian. Kau tidak tahu betapa sulitnya hidup di sini tanpa kalian," katanya, menyeka air mata yang menetes dari pipinya. Ketika saatnya tiba untuk pulang, aku bisa merasakan berat di hati Somad. Dia berjanji akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. "Tahun ini aku pasti akan pulang. Aku akan membawa mainan untuk kalian. Mainan yang bagus-bagus," ucapnya bersemangat. Aku bisa merasakan ketidakpastian di balik kata-katanya. Meski begitu, aku tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Apakah janji-janji ini akan menjadi kenyataan? Aku berharap agar kami bisa menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik bersama-sama, tanpa terpisah lagi oleh jarak dan waktu. Selama 1 minggu kami tinggal bersamanya. Kami berbagi cerita dan tawa meski dalam suasana yang serba terbatas. Somad menunjukkan betapa kerasnya ia berjuang. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa bertahan di tempat sempit ini selamanya. Somad berjanji akan kembali ke rumah untuk selama-lamanya, membawa kami ke kehidupan yang lebih baik. Setelah seminggu yang penuh emosi, kami kembali ke rumah. Somad berjanji untuk berusaha lebih keras dan tidak akan meninggalkan kami lagi. Setiap malam, sebelum tidur, aku mengingat kembali momen pertemuan itu. Kehangatan yang kami rasakan menjadi harapan baru dalam hati kami 3 tahun berlalu. Dan kini kami kembali bersama. Meski hidup masih sulit, kami belajar bahwa cinta dan kebersamaan adalah kekuatan terkuat dalam menghadapi segala tantangan. Somad mulai mencari pekerjaan yang lebih baik di kota, dan aku tetap bekerja sambil merawat anak-anak. Kami yakin, dengan kerja keras dan cinta, kami akan membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kami. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.